eyes blue or brown, can't remember. Lord, I try my best instead of this. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan tentang masalah kontemporer pendidikan. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan masing-masing anggota dari kelompok 12. Yang pertama adalah saya sendiri sebagai moderator, Faid Firzatullah, dan ada Sofia Damayanti, lalu ada Dewi Indriani, dan juga ada Zakiatur Rahmah. Untuk pemateri pertama yaitu saya sendiri, dipersilahkan. Materi yang pertama adalah pengertian masalah kontemporer pendidikan. Problematika adalah berasal dari akar kata bahasa Inggris, yaitu problem, artinya soal, masalah, atau teka-teki. Juga berarti problematik, yaitu ketidaktahuan. Lalu ada pendidikan. Pendidikan adalah suatu hasil peradaban sebuah bangsa yang dikembangkan atas dasar suatu pandangan hidup bangsa itu sendiri sebagai suatu pengalaman yang memberikan pengertian, pandangan, dan penyesuaian bagi seseorang yang menyebabkan mereka berkembang. Jadi, masalah kontemporer pendidikan adalah isu-isu terkait dunia pendidikan yang tidak terikat lagi oleh aturan-aturan zaman dulu dan berkembang sesuai zaman sekarang. Dan solusi penyelesaiannya harus sesuai dengan masa sekarang, yaitu masa modern. Lalu ada macam masalah kontemporer pendidikan. Yang pertama adalah masalah pemerataan pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan yang dapat menyediakan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan. Sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan. Masalah pemerataan pendidikan timbul apabila masih banyak warga negara, khususnya anak usia sekolah yang tidak dapat ditampung dalam sistem atau lembaga pendidikan karena kurangnya fasilitas pendidikan yang tersedia. Untuk pemateri selanjutnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Indriani dengan NPM 2021222063. Baik, selanjutnya adalah masalah mutu pendidikan. Mutu pendidikan dipermasalahkan jika hasil pendidikan belum mencapai taraf seperti yang diinginkan. Penetapan mutu hasil pendidikan pertama dilakukan oleh lembaga penghasil sebagai produsen tenaga terhadap calon luaran dengan sistem sertifikasi. Selanjutnya, jika luaran tersebut terjun ke lapangan kerja, penilaian dilakukan oleh lembaga pemakai sebagai konsumen tenaga dengan sistem tes untuk kerja. Lazimnya masih dilakukan pelatihan dan pemagangan bagi calon untuk penyesuaian dengan tuntutan persyaratan kerja di lapangan dan berkarya. Jadi, mutu pendidikan pada akhirnya dilihat pada kualitas keluarannya. Jika tujuan pendidikan nasional dijadikan kriteria, maka pertanyaannya adalah, apakah keluaran dari sistem pendidikan menjadi pribadi yang bertakwa, mandiri, anggota masyarakat yang sosial, yang bertanggung jawab? Dengan kata lain, keluaran ini mewujudkan diri sebagai manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya dan membangun lingkungannya. Yang menjadi persoalan ialah bahwa cara pengukuran mutu produk tersebut tidak mudah, dan pada umumnya hanya dengan mengasosiasikan dengan hasil belajar yang sering dikenal dengan EBTA. Pada hasil belajar yang bermutu, hanya mungkin dicapai melalui proses belajar yang bermutu juga. Jika proses belajar tidak optimal, sangat sulit diharapkan terjadinya hasil belajar yang bermutu. Jika tidak terjadi belajar secara optimal, akan menghasilkan skor hasil ujian yang baik, maka hampir dapat dipastikan bahwa hasil belajar tersebut adalah semu. Berarti pokok permasalahan mutu pendidikan lebih terletak pada masalah pemrosesan pendidikan. Selanjutnya, kelancaran pemrosesan pendidikan ditunjang oleh komponen pendidikan yang terdiri dari peserta didik, tenaga kependidikan, kurikulum, sarana pembelajaran, dan juga masyarakat sekitar. Masalah mutu pendidikan juga mencakup masalah pemerataan mutu. Di dalam TAP MPR RI tentang GBHN dinyatakan bahwa titik berat pembangunan pendidikan diletakkan pada peningkatan mutu setiap jenjang dan jenis pendidikan. Dan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, khususnya untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, perlu lebih disempurnakan dan ditingkatkan
pengajaran ilmu pengetahuan alam dan matematika. Umumnya, pendidikan di seluruh tanah air pada umumnya menunjukkan daerah pedesaan lebih rendah daripada perkotaan. Kemudian, masalah efisiensi pendidikan. Sistem pendidikan yang efisien ialah dengan tenaga dan dana yang terbatas dapat dihasilkan sejumlah besar lulusan yang berkualitas tinggi. Oleh sebab itu, keterpaduan pengelolaan pendidikan harus tampak di antara semua unsur dan unit, baik antar sekolah negeri maupun swasta, pendidikan sekolah maupun luar sekolah, antara lembaga dan unit jajaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Masalah efisiensi pendidikan mempersoalkan bagaimana suatu sistem pendidikan mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Jika penggunaannya hemat dan tepat sasaran, dikatakan efisiensinya tinggi. Beberapa masalah efisiensi pendidikan yang penting adalah: pertama, bagaimana tenaga kependidikan difungsikan dan bagaimana prasarana dan sarana pendidikan digunakan. Masalah ini meliputi pengangkatan penempatan, pengembangan tenaga kependidikan. Masalah pengangkatan terletak pada kesenjangan antara stok tenaga yang tersedia dengan jatah pengangkatan yang sangat terbatas. Lalu bagaimana pendidikan diselenggarakan? Masalah penempatan guru, khususnya guru di bidang penempatan studi, sering mengalami kepincangan, tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Suatu sekolah menerima guru baru dalam bidang studi yang sudah cukup atau bahkan sudah kelebihan. Sedang guru di bidang studi yang dibutuhkan tidak diberikan karena terbatasnya jatah pengangkatan sehingga ditempatkan di daerah sekolah-sekolah tertentu. Seorang guru bidang studi harus merangkap mengajarkan bidang studi di luar kewenangannya. Meskipun persediaan tenaga yang direncanakan secara makro telah mencukupi kebutuhan, namun tetap mengalami masalah penempatan karena terbatasnya jumlah yang dapat diangkat dan sulit menjaring tenaga kerja yang tersedia di daerah terpencil. Lalu kemudian ada masalah efisiensi dalam memfungsikan tenaga. Dapat dikatakan umumnya penanganan pengembangan tenaga pelaksana di lapangan sangat lambat. Padahal proses pembekalan untuk dapat siap melaksanakan kurikulum baru sangat memakan waktu. Akibatnya terjadi kesenjangan antara saat direncanakan berlakunya kurikulum dengan saat mulai dilaksanakan. Dan pendidikan berlangsung kurang efisien dan efektif. Setelah itu ada masalah relevansi pendidikan. Masalah relevansi adalah masalah yang timbul karena tidak sesuainya sistem pendidikan dengan pembangunan nasional secara kebutuhan perorangan, keluarga, dan masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Pendidikan merupakan faktor penunjang bagi pembangunan ketahanan nasional. Oleh sebab itu, perlu keterpaduan di dalam perencanaan dan pelaksanaan kependidikan. Telah dijelaskan pada bagian terdahulu bahwa tugas pendidikan ialah menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Masalah relevansi pendidikan mencakup sejauh mana sistem pendidikan dapat menghasilkan luaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan, yaitu masalah-masalah seperti yang digambarkan dalam rumusan-rumusan tujuan pendidikan nasional. Luaran pendidikan diharapkan dapat mengisi semua sektor pembangunan yang beraneka ragam seperti sektor produksi, sektor jasa, baik dari segi jumlah maupun dari segi kualitas. Jika sistem pendidikan menghasilkan luaran yang dapat mengisi semua sektor pembangunan, baik yang aktual maupun yang potensial, dengan memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh lapangan kerja, maka relevansi pendidikan dianggap tinggi. Nah, berikut ini adalah kriteria relevansi pendidikan yang dikaitkan dengan kondisi sistem pendidikan pada umumnya dan gambaran tentang pekerjaan yang ada. Yang pertama yaitu status lembaga pendidikan sendiri masih bermacam-macam kualitasnya. Lalu sistem pendidikan tidak pernah menghasilkan luaran siap pakai, yang ada ialah siap kembang. Lalu peta kebutuhan tenaga kerja dengan persyaratannya yang dapat digunakan sebagai pedoman oleh lembaga-lembaga pendidikan untuk menyusun programnya tidak tersedia. Baik, dari keempat macam masalah pendidikan tersebut, masing-masing dikatakan teratasi jika pendidikan 1. Dapat menyediakan kesempatan pemerataan belajar, artinya semua warga negara yang dibutuhkan pendidikan dapat ditampung dalam suatu satuan pendidikan. Yang kedua, dapat mencapai hasil yang bermutu, artinya perencanaan pemrosesan pendidikan dapat mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Yang ketiga, dapat terlaksana secara efisien, artinya pemrosesan pendidikan sesuai dengan rancangan dan tujuan yang ditulis dalam rancangan. Yang keempat, produknya yang bermutu tersebut relevan, artinya hasil pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakiatur Rahmah dengan NPM 202122055. Di sini saya sebagai pemateri ketiga. Baik, materi yang akan saya sampaikan mengenai solusi mengatasi masalah kontemporer pendidikan. Solusi dalam mengatasi masalah kontemporer pendidikan terbagi menjadi 2 poin. Yang pertama, solusi masalah pemerataan pendidikan, dan yang kedua, solusi untuk masalah mutu, efisiensi, dan relevansi pendidikan. Baik, untuk poin yang pertama merupakan solusi masalah pemerataan pendidikan. Banyak macam pemecahan masalah yang telah dan sedang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Langkah-langkah yang ditempuh dapat dilalui melalui 2 cara. Yang pertama, cara konvensional, dan yang kedua, cara inovatif. Yang pertama yaitu dengan cara konvensional, seperti membangun gedung sekolah seperti SD Impres atau ruang belajar, kemudian menggunakan gedung sekolah untuk double shift atau sistem bergantian pagi dan sore. Kemudian dilakukan dengan cara inovatif, seperti halnya SD kecil pada daerah terpencil, sistem guru kunjung, SMP terbuka, kejar paket A dan B, kemudian belajar jarak jauh seperti di universitas terbuka. Poin yang kedua yaitu solusi masalah mutu, efisiensi, dan relevansi pendidikan. Meskipun untuk tiap-tiap jenis dan jenjang pendidikan masing-masing memiliki kekhususan, namun pada dasarnya pemecahan masalah mutu pendidikan berdasarkan pada perbaikan kualitas komponen pendidikan serta mobilitas komponen-komponen tersebut. Upaya tersebut pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses pendidikan dan pengalaman belajar peserta didik dan menghasilkan hasil pendidikan. Upaya pemecahan masalah mutu pendidikan dalam garis besarnya meliputi hal-hal yang bersifat sebagai fisik dan lunak, personalia, dan manajemen. Seperti hal-hal berikut. Yang pertama, seleksi yang lebih rasional terhadap masukan mentah, khususnya untuk SLTA dan perguruan tinggi. Yang kedua, pengembangan kemampuan tenaga kependidikan melalui studi lanjut. Yang ketiga, penyempurnaan kurikulum. Yang keempat, pengembangan prasarana yang menciptakan lingkungan yang tentram untuk belajar. Yang kelima, peningkatan administrasi manajemen khususnya yang mengenai anggaran. Yang keenam, kegiatan pengendalian mutu. Yang ketujuh, membuat kurikulum yang sesuai dengan perkembangan dunia usaha. Dan yang kedelapan, mengganti kurikulum yang sudah tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Kemudian poin selanjutnya yang saya akan paparkan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi masalah kontemporer pendidikan. Faktor yang mempengaruhi masalah kontemporer pendidikan terbagi menjadi 2, yang pertama masalah mikro dan yang kedua masalah makro. Permasalahan pokok pendidikan sebagaimana telah diutarakan di atas merupakan masalah pembangunan mikro, yaitu masalah-masalah yang berlangsung di dalam sistem pendidikan sendiri. Yang kedua, masalah makro. Masalah makro ini meliputi masalah perkembangan internasional, masalah demografi, masalah politik, ekonomi, dan sosial budaya, serta masalah perkembangan regional. Masalah-masalah makro yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan, yaitu sebagai berikut: perkembangan iptek dan seni, laju pertumbuhan penduduk, aspirasi masyarakat, dan juga keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. Untuk poin pertama mengenai perkembangan iptek dan seni. Terdapat hubungan yang erat antara pendidikan dan ilmu pengetahuan teknologi. Ilmu pengetahuan merupakan hasil eksplorasi secara sistem dan terorganisasi. Sebagai contoh hubungan antara pendidikan dan iptek, misalnya, sering suatu teknologi baru yang digunakan suatu proses produksi menimbulkan kondisi ekonomi sosial baru lantaran perubahan persyaratan kerja dan juga mungkin penguraian jumlah tenaga kerja atau jam kerja, kebutuhan bahan-bahan baru, sistem pelayanan baru, sampai pada berkembangnya gaya hidup baru. Kondisi tersebut minimal bisa mempengaruhi perubahan isi pendidikan dan metodenya. Bahkan mungkin rumusan baru tunjangan pendidikan. Otomatis juga sarana-sarana penunjangnya seperti sarana laboratorium dan ketenangan. Semua perubahan tersebut tentu juga membawa masalah dalam skala nasional yang tidak sedikit memakan biaya. Contoh tersebut memberikan gambaran pengaruh tidak langsung ilmu pengetahuan teknologi terhadap sistem pendidikan. Di samping pengaruh tidak langsung, juga banyak pengaruh yang langsung dalam sistem pendidikan dalam bentuk berbagai macam inovasi atau pembaruan dengan aksentuasi tujuan yang bermacam-macam pula.
Ada yang bertujuan untuk mengatasi kekurangan guru dan gedung sekolah seperti sistem Pamong dan SMP terbuka, pengadaan guru relatif cepat seperti dengan program diploma, perlindungan terhadap profesi guru seperti program Akta Mengajar. Hampir setiap inovasi mengundang masalah. Yang kedua, mengenai perkembangan seni. Kesenian merupakan aktivitas berkreasi manusia secara individual ataupun kelompok yang menghasilkan sesuatu yang indah. Melalui kesenian, manusia dapat menyalurkan dorongan berkreasi atau mencipta yang bersifat orisinil atau bukan tiruan, dan dorongan spontanitas dalam menemukan keindahan. Dilihat dari segi tujuan pendidikan, yaitu terbentuknya manusia seutuhnya, aktivitas kesenian mempunyai andil yang sangat besar, karena dapat mengisi pengembangan dominan afektif, khususnya emosi yang positif dan konstruktif, serta keterampilan di samping domain kognitif yang sudah digarap melalui program atau bidang studi yang lain. Sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Damayanti, NPM 202122078. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan selanjutnya, yaitu mengenai laju pertumbuhan penduduk. Masalah kependudukan dan kependidikan bersumber pada dua hal, yaitu yang pertama, pertambahan penduduk. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka penyediaan prasarana dan sarana pendidikan beserta komponen penunjang terselenggaranya pendidikan harus ditambah, dan ini berarti beban pembangunan nasional menjadi bertambah. Pertumbuhan penduduk akan dibarengi dengan meningkatnya usia rata-rata dan penurunan angka kematian, mengakibatkan berubahnya struktur kependidikan, yaitu proporsi penduduk usia sekolah dasar menurun menjadi proporsi penduduk sekolah lanjutan, angkatan kerja, dan penduduk usia tua meningkat berkat kemajuan bidang gizi dan kesehatan. Dengan demikian terjadi pergeseran permintaan akan fasilitas pendidikan, yaitu untuk sekolah lanjutan cenderung lebih meningkat dibanding dengan permintaan akan fasilitas sekolah dasar. Sebagai akibat lanjutan, permintaan untuk lanjutan ke perguruan tinggi juga meningkat. Yang kedua yaitu penyebaran penduduk. Penyebaran penduduk di seluruh pelosok tanah air tidak merata. Ada daerah yang padat penduduk, terutama di kota-kota besar, dan daerah yang penduduknya jarang atau daerah terpencil yang berlokasi di pegunungan dan pulau-pulau. Sebaran penduduk seperti yang digambarkan itu menimbulkan kesulitan dan dalam penyediaan sarana pendidikan. Sebagai contoh adalah dibangunnya SD kecil untuk melayani kebutuhan akan pendidikan di daerah terpencil pada Pelita 5, di samping SD yang reguler, belum lagi kesulitan dalam hal penyediaan dan penempatan guru. Materi selanjutnya yaitu mengenai aspirasi masyarakat. Dalam dua dasawarsa terakhir ini, aspirasi masyarakat dalam banyak hal meningkat, khususnya aspirasi terhadap pendidikan hidup yang sehat, aspirasi terhadap pekerjaan. Semua ini mempengaruhi peningkatan aspirasi terhadap pendidikan. Pendidikan dianggap memberi jaminan bagi peningkatan taraf hidup dan pendakian di tangga sosial. Di kota-kota, di samping pendidikan formal mulai bermunculan beraneka ragam, pendidikan non-formal pun ada. Beberapa hal yang tidak dikehendaki antara lain ialah seleksi penerimaan siswa pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan menjadi kurang objektif, jumlah murid dan siswa per kelas melebihi yang semestinya, jumlah kelas setiap sekolah membengkak, diadakannya kesempatan belajar bergilir pagi dan sore, dan pengurangan jam belajar, kurangnya sarana belajar, kekurangan guru, dan seterusnya. Selanjutnya adalah keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. Keterbelakangan budaya adalah istilah yang diberikan oleh sekelompok masyarakat yang menganggap dirinya sudah maju kepada masyarakat lain pendukung suatu budaya. Bagi masyarakat pendukung budaya, kebudayaannya pasti dipandang sebagai sesuatu yang bernilai dan baik. Perubahan kebudayaan terjadi karena ada penemuan baru dari luar maupun dari dalam lingkungan masyarakat itu sendiri. Kebudayaan baru itu baik bersifat material seperti peralatan-peralatan pertanian, rumah tangga, transportasi telekomunikasi, dan yang bersifat non-material seperti paham atau konsep baru tentang keluarga berencana, budaya menabung, penghargaan terhadap waktu, dan lain-lain. Berikut adalah alasan dari terjadinya keterbelakangan budaya, yaitu karena A. Letak geografis tempat tinggal suatu masyarakat, misalnya terpencil. B.
penolakan masyarakat terhadap datangnya unsur budaya baru karena tidak dipahami atau karena dikhawatirkan akan merusak sendi masyarakat. C. Ketidakmampuan masyarakat secara ekonomis menyangkut unsur kebudayaan tersebut. Sehubung dengan faktor-faktor penyebab terjadinya keterbelakangan budaya umumnya dialami oleh A. Masyarakat daerah terpencil, B. Masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis, dan C. Masyarakat yang kurang terdidik. Yang menjadi masalah ialah bahwa kelompok masyarakat yang terbelakang budayanya tidak ikut berperan serta dalam pembangunan sebab mereka kurang memiliki dorongan untuk maju. Jadi inti permasalahannya ialah menyadarkan mereka akan ketertinggalannya dan bagaimana cara menyediakan sarana kehidupan dan bagaimana sistem pendidikan dapat melibatkan mereka. Jika sistem pendidikan dapat menggapai masyarakat terbelakang kebudayaannya, berarti melibatkan mereka untuk berperan serta dalam pembangunan.